Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang kita boleh ambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Injil Lukas pasalnya yang ke-22 ayat 19 sampai 20. Ya, saya bacakan untuk Bapak Ibu semua. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Seringkali kita mendengar, kalau minggu pertama, tentu ini adalah minggu pertama, kita akan merayakan Paskah bersama-sama. Ayat ini selalu diucapkan oleh banyak sekali yang hamba Tuhan, dan kita akan mengupas apa yang dimaksud dengan ayat ini. Nah, di dalam ayat yang ke-20, dia berkata di situ, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi kamu. Ini adalah darah perjanjian atau perjanjian yang baru. Kalau ada perjanjian baru, berarti sebetulnya ada perjanjian yang lama. Ya. Apa itu perjanjian yang lama? Ya, perjanjian lama adalah perjanjian di mana Allah berbicara kepada Musa yang tertuang di dalam hukum-hukum Taurat. Nah, kalau kita berbicara mengenai perjanjian, tentu akan sah bila dilakukan dengan cara yang benar. Yaitu kalau di dalam hukum Taurat, sebuah perjanjian itu akan sah bila ada pengorbanan darah di dalamnya. Nah, sebelum kita kupas akan hal ini, kita akan lihat dulu perjanjian itu sah itu bagaimana. Nah, saya memberikan ilustrasi yang gampang. Seperti ini. Bila Bapak Ibu mempunyai tanah, sebidang tanah, yaitu segel. Nah, untuk ketentuan pemerintah sekarang itu tanah itu harus disertifikatkan. Betul, Bapak Ibu? Harus disertifikatkan. Nah, kalau kita compare antara segel dengan sertifikat, itu yang mana lebih oke? Yang mana lebih kuat? Nah, kalau Bapak Ibu membeli tanah, kira-kira ditawarin segel sama ditawarin sertifikat, Bapak Ibu mau pilih yang mana? Segel atau sertifikat? Ya tentu, saya percaya bahwa Bapak Ibu lebih memilih tanah yang bersertifikat. Karena apa? Karena sertifikat itu sangat kuat sekali. Nah, bila sertifikat sendiri itu timbulnya dari segel yang diproses oleh BPN untuk menjadi sertifikat. Dan bila tanah ini yang dari segel kepada sertifikat, maka segel ini sudah tidak berfungsi lagi, tidak berguna lagi karena sudah ada sertifikat. Nah, itulah yang dimaksud dengan perjanjian yang baru. Ya. Segel sudah tidak akan berfungsi lagi, orang akan menggunakan sertifikat. Nah, sertifikat ini bisa diperjualbelikan kepada orang lain. Nah, tentu untuk menyelesaikan sertifikat harus ada tanda tangan. Dan untuk zaman sekarang itu menggunakan materai. Dalam perjanjian apapun selain sertifikat, perjanjian jual beli itu juga menggunakan materai. Nah, pada zaman dahulu, suatu perjanjian itu dikatakan sah, itu mereka melakukan satu hal yang harus dituangkan di dalam perjanjian, yaitu berupa darah. Nah, pernahkah Bapak Ibu melihat suatu film ya, di mana ada sepasang saudara, dia berteman, bersahabat dengan saudara yang lain. Nah, saya pernah melihat mereka selalu memotong tangan, mengiris tangannya, dia tumpahkan darahnya di dalam sebuah cawan, dan saudara yang lain ini, temannya ini juga menumpahkan darah yang sama. Kemudian mereka meminumnya bersama-sama. Nah, tujuannya apa? Supaya terjadi ikatan di dalamnya, kesatuan ikatannya. Nah, ikatan ini akan sah
karena ada darah. Begitu juga ketika Salomo, dari zaman Salomo, dia mendudukkan bangsa-bangsa lain, itu bukan lewat perang. Tapi seringkali bangsa-bangsa yang lain yang tunduk kepada Salomo, dia memberikan anaknya untuk menikah dengan Salomo. Ada hubungan darah. Supaya apa? Salomo tidak memerangi mereka. Nah, begitu juga di dalam sebuah perjanjian itu akan sah bila ada darah yang ditumpahkan. Nah, di dalam hukum Taurat kita jelas sekali, situ banyak sekali pengorbanan-pengorbanan, anak domba, ya, kambing, merpati, selalu dipotong untuk pengampunan. Nah, di dalam perjanjian yang baru itu digenapi oleh Yesus, yaitu menumpahkan darahnya bagi kita. Nah, apa saja isi daripada perjanjian yang baru tadi? Ya. Nah, yang pertama adalah adanya penebusan dosa. Yesus menebus kita dari dosa kita. Nah, dia menghilangkan hukuman dari seseorang yang berbuat dosa. Mereka tidak lagi dihukum, tetapi diselamatkan, dibebaskan dari hukuman. Ada penebusan dosa di dalamnya. Isi daripada perjanjian yang baru yang kedua adalah disucikan. Jadi kita disucikan dari kesalahan kita. Kita tidak diingat lagi kesalahan kita oleh Tuhan. Dilupakan oleh Tuhan. Yang ketiga adalah hidup di dalam kebenaran. Jadi Yesus menebus dosa kita, membebaskan kita adalah supaya kita hidup di dalam kebenaran. Ya. Yang keempat adalah penyertaan Tuhan. Tuhan berjanji Dia akan menyertai kita. Tujuan penyertaan Tuhan adalah supaya iman kita bertumbuh, kekudusan kita sempurna seperti Kristus sempurna, supaya kita menang di dalamnya. Yang kelima adalah Dia memberikan kita kuasa yang besar. Ya. Nah, ayat-ayatnya nanti kita akan baca bersama-sama. Dan ini menjadi PR bagi kita agar kita mengerti bahwa perjanjian yang Tuhan berikan kepada kita itu bertujuan agar supaya kita sempurna seperti Kristus. Baik, kita baca statement kita bersama-sama, yaitu kemerdekaan bukan untuk bebas melakukan dosa, tetapi untuk bertumbuh di dalam kebenaran yang membawa kita kepada pengudusan. Jadi, ketika kita ditebus oleh Tuhan, darahnya tercurah bagi kita, kita bersatu dengan tubuh dan darah Yesus, itu bertujuan bukan supaya setelah kita merdeka, kita boleh berbuat dosa semau kita, atau melakukan dosa sekehendak hati kita. Oh, ada anugerah Tuhan, ada kasih karunia Tuhan. Jadi kita boleh menipu, kita boleh melakukan ini itu yang berbuat salah kepada orang lain, ya. Bukan seperti itu. Kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita bertujuan cuma satu, yaitu untuk membawa kita kepada seluruh kebenaran yang membawa tujuan akhirnya yang membawa kita kepada kekudusan. Jadi jangan salah bahwa kita menjadi orang Kristen bukan semakin hari semakin kita diperkenan untuk berbuat dosa, bukan. Tetapi semakin hari kita semakin hidup di dalam kebenaran Tuhan, hidup di dalam kekudusan Tuhan. Karena untuk kita mendapatkan hidup yang kekal, hanya satu syaratnya, yaitu kita boleh hidup di dalam kekudusan Tuhan. Sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Ya, jadi Bapak Ibu, percayalah bahwa Tuhan menyertai kita. Dia sanggup menolong kita di dalam setiap pencobaan yang kita alami. Ya, Dia sanggup untuk memberikan kemenangan kepada kita, karena memang segala sumber kemenangan itu ada di dalam tangan Tuhan. Dan percayalah, ketika kita bersatu dengan Tuhan, kita sehati dengan Dia, kita sepikir dengan Dia, kita satu tubuh dengan Dia, kita darah Kristus itu masuk di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita akan semakin dikuduskan oleh Tuhan. Ya, sebentar lagi kita akan memperingati bagaimana Kristus mau menebus dosa kita. Dia mencurahkan darahnya, kita melakukan perjamuan kudus. Ini adalah
sarana kita bersatu dengan Tuhan. Semakin kita mengingat pengorbanan Tuhan, kita semakin kuat di dalam Tuhan, dan kita semakin boleh menghargai pengorbanan Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kita hidup di dalam kekudusan Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu di rumah kita masing-masing, ayah, dalam mesbah keluarga kita mau melakukan perjamuan kudus ini. Ayah sebagai imam di dalam keluarga memimpin anak-anaknya, istri dan anak-anaknya untuk melakukan perjamuan kudus ini. Ya, mari kita mulai. Ya, kita angkat roti di tangan kita dan mari kita dengar firman Tuhan. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan kita sama-sama dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Di dalam nama Yesus. Ya, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita sudah bersatu dengan Tuhan. Kita memperingati tentang bagaimana Yesus Kristus berkorban untuk kita. Karena Dia tahu bahwa kita adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita pindah dari yang gelap kepada terangnya yang ajaib. Yang dulu kita hidup di dalam dosa, sekarang kita hidup di dalam kebenaran. Dan terus ketika kita hidup di dalam kebenaran, dan kebenaran itu akan membawa kita kepada kekudusan, supaya kita sama serupa seperti gambar Tuhan. Dan kita, ketika kita melakukan perjamuan kudus ini, setiap saat kita boleh mengingat akan pengorbanan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang Kau curahkan bagi kami. Biarlah ini menjadi peringatan akan kami. Tuhan begitu baik kepada kami. Tuhan sangat mencintai kami. Tuhan tidak melihat kesalahan-kesalahan kami. Tuhan itu tidak pernah untuk menjatuhkan hukuman kepada kami. Tetapi Tuhan menjadi terhukum karena kami. Kami berterima kasih buat kemurahan Tuhan. Biarlah ini juga menjadi teladan bagi kami. Kami juga boleh berkorban kepada saudara-saudara kami yang berbuat salah kepada kami, seperti Tuhan mengampuni kesalahan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.